Kembali ke ibadah hari Minggu tanggal 9 Maret 2025. Kita lihat sebentar lagi para pemuda akan menampilkan persembahan pujian. Semoga mereka tampil dengan baik dan memuliakan nama Tuhan. Pengiringnya ada Abang Oksi.
Terima kasih untuk pemuda dan remaja yang semoga anugerahnya menyertai anak-anak dan kita. Bapak Ibu, pembacaan firman hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 13 dan versi Alkitab terjemahan. Yesaya 58 sampai 13 judul kesalehan yang ada. Serukanlah kuat-kuat, jangan ditahan-tahan. Nyaringkanlah suara bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Hari demi hari mereka mencari aku dan suka mengenal segala jalan, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar padaku. Mereka suka mendekat pada Allah, katanya. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau sibuk dengan urusanmu dan kamu menindas semua guru. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta menimbun dengan sewenang-wenang. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Beginikah puasa yang hendak? Hari itu orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti gelagat, membentangkan kain-kain dan abu sebagai alat tidur. Itukah yang kau sebut puasa, hari yang disukai Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kehendak ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu selalunya dan melepaskan tali-tali hukum, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap hukum, supaya engkau memecah-pecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekat seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Pada waktu itulah engkau akan berseru dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar makananmu sendiri dan memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan memenuhi kebutuhanmu di tanah yang besar serta membarui kekuatanmu. Engkau akan seperti kebun yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Bahagialah kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, memahaminya, menyimpan dalam hati dan menjadikannya tuntunan dalam langkah kita hari lepaskan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari Rabu kemarin untuk pertama kalinya kita mengadakan
ibadah Rabu. Kemudian hari ini, hari Minggu, ibadah Minggu akan muncul dengan minggu-minggu seterusnya. Kemudian nanti pada saat Paskah kita akan ibadah Paskah, ada ibadah Natal, ada ibadah perjamuan kudus, kemudian ibadah keluarga. Lalu apakah aktivitas kita itu yang disebut ibadah? Kita akan coba belajar bersama. Jadi materi itu kan ibadah. Asal kata belakang Ibrani adalah avoda, atau kalau dari bahasa Arabnya abadi, yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi abdi, pengabdian. Avoda dalam bahasa Ibrani sendiri, kalau diterjemahkan tidak menjadi ibadah maknanya, tapi avoda adalah pekerjaan, penyembahan, juga bayangan. Jadi avoda kepada Tuhan adalah kita melakukan pekerjaan seturut firman Tuhan. Kita melakukan penyembahan kepada sembahan kita yang benar, yaitu Tuhan. Kemudian kita melakukan pelayanan dalam menjalankan firman Tuhan. Itu sebetulnya makna avoda atau ibadah. Sehingga hasil dari pekerjaan, penyembahan, dan pelayanan hasilnya adalah ibadah. Sama seperti orang mengatakan senyum adalah ibadah. Ya. Karena senyum berasal dari kita melakukan firman Tuhan. Kami jelas kita mengaku berbuat baik kita. Kemudian banyak hal-hal lain yang kita lakukan karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Lalu avoda sendiri adalah hubungan antara yang melakukan pekerjaan dan yang memberi pekerjaan, yang menyembah dan yang disembah, yang melayani dan yang dilayani. Hubungan inilah yang dikenal seperti tuan dan hamba. Tuan dan hamba. Seorang tuan memiliki hak penuh kepada hambanya, hamba sahaya atau budak. Tetapi seorang hamba hanya punya kewajiban kepada tuannya. Jadi seorang tuan punya hak mutlak terhadap hambanya. Dia memerintah apapun, dia menyuruh apapun, atau dia memberikan hukuman apapun, itu mutlak hak tuan. Sementara hamba hanya punya kewajiban, dia tidak punya hak. Apa kewajibannya? Manut, nurut, patuh, takluk, mengerti. Hanya itu kewajibannya. Tapi dia tidak punya hak. Puji Tuhan, perbudakan berarti ada, apalagi zaman sekarang setelah era demokrasi dan hak asasi manusia. Walaupun perbuatan seperti perbudakan masih ada, hanya secara halus, seperti misalnya pekerja dan pengusaha. Karena demokrasi dan karena hak asasi manusia, maka pengusaha punya hak, punya kewajiban. Pekerja punya hak, punya kewajiban. Pengusaha punya hak memerintah, mengatur, tapi dia berkewajiban memberi upah atas apa yang dilakukan oleh hambanya, oleh pekerjanya. Pekerja punya kewajiban memenuhi peraturan pengusaha, perintah pengusaha, tapi dia punya hak dibayar untuk jerih lelah. Berbeda dengan tuan dan hamba.
Lalu sebetulnya kita ini bernakoda kepada Tuhan atau kepada Tuhan? Bapak Ibu, Allah dalam bahasa Ibrani adalah Elohim dan Tuhan adalah Adonai. Tetapi Allah di dalam bahasa Inggris atau Elohim di dalam bahasa Inggris disebutnya God. Sementara Tuhan atau Adonai disebutnya Lord. Ketika bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka God menjadi Allah dan Lord menjadi Tuhan. Perkembangan bahasa Melayu, saya pernah membaca sekitar tahun 1850 sekian, ada seorang raja Melayu yang gelarnya adalah Tuhan. Sementara di bawah dia perdana menteri, kemudian panglima dan sebagainya gelarnya Tuhan. Jadi maknanya Tuhan adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Tuhan, dan itu yang kita terjemahkan untuk menerjemahkan Adonai. Adonai itu dan Tuhan pada prinsipnya sama saja. Bahasa terapan kita jadi ada bahasa Inggris yang diserap ke bahasa Indonesia, kalkulator itu bahasa Inggris, kita pakai dalam bahasa Indonesia, bahasa sehari-hari. Kalau diterjemahkan kalkulator adalah penghitung, mesin penghitung. Seperti start dan finish itu udah umum kita pakai. Karena kalau start bisa diterjemahkan mulai ke awal dan finish akhir atau selesai. Itu maksud bahasa terapan. Lalu Bapak Ibu dalam nakoda kepada Tuhan, salah satunya adalah puasa yang dianjurkan pada masa Prapaskah. Lalu apakah puasa itu sebetulnya ada perintah secara eksplisit di dalam Alkitab? Ada perintah berpuasa. Kalau di agama sebelah ada, di agama sebelah ini mengatur secara langsung nggak ya? Ya. Nggak secara langsung ya? Ya. Saya soalnya ada berpikir kata-kata yang langsung ada ya. Dan Bapak Ibu di saudara kita ada namanya surat Al-Baqarah ayat 183. Dia ada perintah. Dia ada perintah puasa yang demikian, wahai orang beriman, kewajiban kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan perintah itu juga sama dengan perintah kita yang dilakukan secara kami seperti dilakukan oleh golongan Islam. Tidak ada aturannya. Hanya kalau disebutlah pada itu kalau kita menjawab segala hal masalah Tuhan dari kalau saudara-saudara kita ketika menjawab masalah iman dengan sikapnya dia membutuhkan takut, dia membutuhkan harus, dia membutuhkan suami dan sebagainya dan sebagainya. Tidak kadang-kadang sikapnya yang disebar yang disampaikan beda dengan kita. Lalu puasa kenapa tidak familiar di dalam kekristenan khususnya di KSBS, khususnya umat di KSBS? Karena memang tidak disebutkan secara tertulis langsung bahwa umat harus puasa. Tetapi apabila kita membuka Google dan bertanya para nabi atau tokoh Alkitab yang berpuasa, di sana akan muncul namanya. Ada Musa berpuasa ketika di Gunung Sinai. Kemudian ada Esther, ada Nabi Hana, Daniel, Daud, bahkan Kurban itu pun berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi tidak disebutkan, tidak dipisahkan, tidak diriwayatkan ketika 40 hari 40 malam itu baik Musa atau Tuhan itu duduk, tidur, beraktivitas seperti biasa atau kayak orang-orang itu bersemedi dia. Tidak disebutkan, hanya berpuasa 40 hari 40 malam. Demikian juga Musa, lalu yang lain ada Daud, ada dan ada beberapa bisa ditutup.
Jadi sebetulnya apa sih yang para nabi lakukan? Arahnya kemana mereka berpuasa? Kalau kita mau mempelajari Alkitab, mau membaca Alkitab, jadi kita boleh baca di Kisah 13 ayat 2. Saya akan baca bunyinya apa. Kisah 13 ayat 2 mengatakan pada waktu itu, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh. Ketika mereka beribadah, berpuasa dan berdoa, berkatalah Roh Kudus. Artinya ketika para nabi melakukan puasa, berdoa, beribadah, mereka mendekatkan diri kepada Tuhan, mencoba menyembah, mencoba mendekat, tunduk, takluk, patuh kepada Tuhan, sehingga karena akodanya itu Tuhan mendengar, menjawab. Itu sebetulnya makna puasa bagi kita semua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ketika kita dekatkan diri kepada Tuhan ketika berpuasa, sama saja kita menyangkal diri sendiri, menyalipkan diri sendiri. Karena ketika kita berpuasa, walaupun kita mampu di makanan, kita tidak akan makan. Walaupun kita mampu di minuman, kita tidak akan minum. Jadi puasa di dalam kita adalah untuk merendahkan diri, mendekatkan diri kepada Tuhan, sebagai para rasul, sehingga Roh Kudus berkata karena tidak mendekatkan diri. Jemaat yang Tuhan, dari Yesaya yang kita baca, dalam bacaan ini Allah menegur bangsa Israel yang sudah kembali ke Yerusalem dari pembuangan yang cukup lama. Teguran adalah berkaitan dengan kelakuan atau praktek ibadah atau kesalahan yang palsu yang dilakukan oleh umat Israel pada waktu itu, khususnya dalam puasa. Mereka berpuasa, tetapi puasa mereka, akoda mereka, ibadah mereka tidak diperdulikan Tuhan. Hal ini nampak ketika bangsa Israel bertanya kepada Allah, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak menghiraukannya? Mengapa Allah tidak menghiraukan kota Israel? Hal itu terjadi karena bangsa Israel terjebak pada peraturan-peraturan agama yang bersifat formal. Mereka beribadah kepada Tuhan, membawa korban persembahan sesuai ketentuan dan berpuasa pada hari raya keagamaan. Mereka mengenakan kain sarung yang kasar yang dibuat dari bulu kambing, gosok tubuh mereka dengan abu sebagai tanda penyesalan atas dosa-dosa mereka. Namun semuanya itu tidak ada gunanya ketika kegiatan keagamaan itu tidak berdampak yang baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Allah tidak menyukai model puasa yang dilakukan umat Israel pada waktu itu. Karena puasa umat Israel dilakukan bersamaan dengan sikap egois dan berpindah. Hal ini terlihat dari jawaban Allah. Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih sibuk dengan urusan dan kamu menindas semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta meninju dengan selena-lena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar tempat yang tinggi. Jadi di sini kita bisa memahami bahwa bangsa Israel mempunyai anggapan bahwa berpuasa
inikah kuasa yang bukan dari hari itu orang merendahkan diri dengan menundukkan kepala seperti belanda, membentangkan kain karu dan abu sebagai alat hidup. Itukah yang menunjuk kuasa hari yang bukan Tuhan? Dengan model kuasa seperti ini yang seharusnya Allah menjadi dekat, ternyata Allah tidak menjadi dekat, bahkan tidak mau mendengar doa-doa mereka. Kuasa Israel menjadi kuasa yang sia-sia, kuasa yang gagal, di mana kuasa yang seharusnya membuat relasi antara umat dengan Allah, dengan Tuhan menjadi lebih baik. Karena umat mau merendahkan diri di hadapannya, tetapi yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Allah seolah menjadi pribadi yang jauh dan jauh. Relasi antara umat dengan Allah terganggu. Jemaat kasih Tuhan, lalu bagaimana kuasa yang tidak Tuhan? Kuasa yang dikehendaki Tuhan adalah berkuasa yang tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mau melakukan pembaharuan sosial dengan mengasihi sesama. Pembaharuan sosial dilakukan dengan melepaskan tali-tali hukum dan membebaskan orang-orang yang teraniaya, menghibur hati yang tertindas. Hal ini berarti mau memperlakukan sesama dengan adil dan jujur, mau berlaku adil dalam ketidakadilan, yang berarti mau prihatin dan ikut merasakan penderitaan yang dialami orang lain. Dan ini menjadi salah satu bagian dari puasa, yaitu ikut merasakan penderitaan kita. Sedangkan pengajaran lain dapat dilakukan dengan cara mau berbagi makanan, mau berbagi dengan orang lapar, mau peduli kepada orang miskin, memberikan pakaian kepada mereka yang telanjang, tidak menyembunyikan diri terhadap saudara yang minta pertolongan, tidak arogan dan tidak memfitnah, tidak pemarah. Selain itu, berpuasa yang benar dilakukan dengan cara mau berbagi kepada orang yang lapar, mau menahan diri terhadap sesuatu yang ingin untuk diberikan kepada orang yang menderita. Dari sini kita mengetahui bahwa puasa tidak hanya berhubungan dengan Allah saja, tapi juga dengan sesama. Puasa yang benar adalah bagaimana relasi dengan Allah dipulihkan, dan melalui pemulihan yang terjadi dengan Allah berdampak pada pemulihan hubungan dengan sesama. Tanpa itu puasa bisa jadi tidak ada artinya, karena puasa menuntut orang untuk bisa rendah hati, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi juga di hadapan sesama. Jemaat kasih Tuhan, apa dampaknya jika umat Israel dapat melakukan puasa dengan benar? Ketika umat Israel mau melakukan puasa dengan benar, seturut dengan kehendaknya, yang terjadi adalah pertama, mereka menjadi terang fajar, dan keberadaan mereka segera dituliskan. Bangsa Israel menjadi terang dalam arti Tuhan akan menerangi dan menolong kehidupan umat, seperti Tuhan menerangi kehidupan umat Israel ketika berada di padang gurun. Dengan terang yang mereka miliki akan terbit di dalam gelap, yang artinya mereka akan hidup sesuai dengan terang, kebenaran, dan keadilan Allah, sehingga lenyaplah tempat-tempat yang penuh kejahatan dan ketidakadilan. Samping itu mereka akan dipimpin oleh kebenaran dari kemudian Allah melalui diri mereka. Yang kedua, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah selalu dijawab Allah, dan Allah selalu siap menolong umatnya kapan saja. Tuhan akan senantiasa menuntut dan memberi kepuasan hati walaupun berada di tanah yang kering. Allah akan memperbaharui kekuatan sehingga keberadaan mereka menjadi baik seperti taman yang senantiasa diairi, seperti mata air yang tidak
mendatangkan kerajaan, baik dan yang berupa jalan tidak buka, mereka jadi dapat. Dengan kebutuhan dalam kehidupan saat ini masih ada kecenderungan seseorang memisahkan antara kehidupan rohani dengan kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan yang nyata. Misalnya ada orang yang sama sekali dan saat menjalankan ibadah agama memakai atribut keagamaan, tetapi dalam prakteknya hidupnya tidak mau peduli dengan penderitaan sama yang membutuhkan pertolongan. Contohnya lagi, ada orang yang beratribut keagamaan melakukan kekerasan kepada orang lain dengan menyebut nama Tuhannya. Jadi ketika dia menyeru nama Tuhannya, yang dilakukan justru penyerangan kepada orang lain. Bisa jadi karena dianggap mengganggu ibadah mereka atau mengganggu ibadah doa mereka. Bukankah ini adalah tindak egois, tindakan yang arogan, dan tidak semena-mena terhadap orang lain? Gambaran di atas adalah contoh orang-orang yang melakukan ibadah, melakukan ibadah dengan keliru. Karena ibadah yang benar sangat berkaitan erat antara kehidupan rohani dengan kehidupan sosial dan perilaku sehari-hari. Cuma kebetulan pada saat ini kita sudah memasuki masa prapaskah. Masa prapaskah yang dipenuhi dengan aksi puasa sebagai cara memudahkan hati di hadapan Allah. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali tentang ibadah yang benar yang terkait dengan puasa. Puasa yang tidak terjebak pada kegiatan formalitas keagamaan. Tidak hanya sekadar tidak makan dan minum, menyiksa diri sendiri ataupun berpuasa dengan diam diri tanpa melakukan apa-apa. Melalui Yesaya kita diajar supaya kita berpuasa tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi mau memikirkan keberadaan orang lain, mau mengampuni orang lain, mau berdamai, mau berbaik-baikan, berdamai dengan yang memusuhi kita, berbaik-baikan dengan yang membenci kita, mau melakukan sebuah tindakan sosial, bertindak dengan menolong orang yang kesusahan. Karena dengan demikian maka rahmat akan senantiasa ada dalam hidup kita, sehingga puasa kita pun akan menjadi berkat bagi sesama, sehingga nama Allah dimuliakan. Adapun cara bagaimana kita berpuasa, ada satu cara yang lebih mudah untuk mendapatkan informasinya. Googling aja apa yang dilakukan ketika orang percaya Tuhan memberkati kita semua. Amin.